adalah bahaya suhu. Pada saat bekerja, akan terjadi pertukaran panas antara tubuh manusia yang didapat dari metabolisme dengan tekanan panas dari lingkungan. Selama pertukaran ini serasi dan seimbang, maka tidak akan menimbulkan gangguan, baik penampilan kerja maupun kesehatan pekerja. Nilai ambang batas untuk cuaca kerja adalah 21 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius, sedangkan suhu efektif bagi pekerja di daerah tropis adalah 22 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Oleh karena itu, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut untuk pengendalian bahaya dari suhu. Yang pertama, apabila pekerja berada di dalam ruangan, maka suhu yang harus disetel berkisar antara 25 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Yang kedua, penggunaan AC di tempat kerja perlu disertai pemikiran tentang keadaan pengaturan suhu di rumah. Dan yang ketiga, bila perbedaan suhu di dalam dan di luar lebih dari 5 derajat Celcius, perlu adanya suatu kamar adaptasi. Bahaya selanjutnya adalah bahaya kebisingan. Bising dapat diartikan sebagai suara yang timbul dari getaran-getaran yang tidak teratur dan periodik. Kebisingan merupakan suara yang tidak dikehendaki. Manusia masih mampu mendengar bunyi dengan frekuensi antara 16 sampai 20.000 Hz dan intensitasnya 85 desibel secara terus-menerus. Intensitas lebih dari 85 desibel dapat menimbulkan gangguan dan batas ini disebut critical level of intensity. Berikut ini adalah rekomendasi pengendalian bahaya kebisingan. Yang pertama, mengisolasi tenaga kerja atau mesin dengan menutup atau menyekat mesin yang mengeluarkan suara bising. Yang kedua, menghilangkan kebisingan dari sumber suara yang dapat dilakukan dengan menempatkan peredam dalam sumber getaran. Dan yang ketiga, memakaikan alat pelindung telinga pada tiap pekerja yang terkena dampak bising berupa earplugs dan earmuffs. Bahaya selanjutnya adalah getaran. Getaran dapat diartikan sebagai gerakan suatu sistem bolak-balik. Gerakan tersebut dapat berupa gerakan yang harmonis sederhana dan dapat pula sangat kompleks yang sifatnya dapat periodik atau random, steady atau transient, continue atau intermittent. Bahayanya, getaran dapat menimbulkan gangguan pada jaringan secara mekanik dan gangguan rangsangan reseptor syaraf di dalam jaringan. Bentuk pemaparan dapat dibagi dalam dua kategori. Yang pertama ada pemaparan seluruh tubuh dan yang kedua ada pemaparan yang bersifat segmental. Dalam pemaparan yang bersifat segmental tersebut, dua gejala utama ditemukan sehubungan dengan akibat-akibat getaran mekanis pada lengan adalah kelainan pada peredaran darah dan persyarafan serta kerusakan pada persendian dan tulang. Selanjutnya, mengontrol getaran. Adapun beberapa cara untuk mengontrol atau mengurangi getaran adalah sebagai berikut. Pertama, isolasi getaran adalah mempergunakan bahan isolator yang mempunyai kemampuan yang baik untuk meredam getaran yang ditransmisikan sumber terhadap isolator. Kedua, dampling adalah suatu mekanisme untuk meredakan getaran dengan cara menempelkan suatu sistem resonan pada sumbu getaran. Dengan sistem resonan ini, getaran dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Ketiga, mengurangi atau menghilangkan gangguan mekanik yang menyebabkan getaran.